Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, sedamat, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara Dhamma dari sisi khusus, karena berkaitan dengan pesta demokrasi yang kita akan laksanakan beberapa hari lagi, ya tepatnya tanggal 9 April nanti. Jadi topiknya ini tentang pandangan agama Buddha terhadap politik. Kalau sudah bicara politik, apalagi berkaitan dengan perpartaian, nampaknya banyak orang agak segan bicara politik, apalagi terlibat di partai, gara-gara pengalaman pahit yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Bagi mereka yang di atas kira-kira 40-an, 50-an tahun itu mengalami hal tersebut, generasi baru tidak tahu bagaimana orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti tentang politik, tapi karena mengadakan pertemuan atau ikut pertemuan tertentu pada masa itu, namanya terdaftar, akhirnya terseret-seret dan menderita puluhan tahun. Namun sesungguhnya kalau kita perhatikan, politik itu netral. Karena kata politik berasal dari kata polis, yang artinya kota. Jadi politik dalam hal ini adalah cara mengatur kota. Tapi kota dulu itu merupakan kerajaan. Jadi dengan kata lain, bagaimana mengatur pemerintahan di satu kerajaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang berpolitik. Nah, yang jadi masalah adalah cara berpolitik itu seperti pisau. Pisau itu netral, tapi cara menggunakan pisau itu untuk apa? Kalau dipakai untuk membunuh, ya jadi alat kriminal. Jadi politik itu kembali netral. Nah, di dalam sistem kehidupan beragama Buddha juga, kita berharap para pelaku politik itu baik, netral, dan baik, hidup sesuai dengan Dhamma. Nah, Anda sekalian setiap kebaktian mengharapkan itu ketika membaca atau mengucapkan etawata. Ada kata-kata di situ yang erat sekali dengan kepemerintahan, yaitu kata Raja Bawatu Dhammiko. Tapi kalau bilang begini nggak tahu ada di mana itu. Padahal kalau baca etawata sebentar itu ada di situ. Yaitu kalau dalam terjemahan Parita ada kalanya diterjemahkan, semoga pemerintah berlaku lurus. Padahal kata-kata di situ bukan lurus. Raja Bawatu Dhammiko, maksudnya raja atau pemerintah berperilaku atau melakukan tugas sesuai dengan Dhamma. Jadi pengertian Dhammiko itu luas, bukan cuma berlaku lurus, tapi sesuai dengan Dhamma. Karena memang itu salah satu persyaratan bagi oknum yang memerintah atau yang menjadi wakil kita. Kalau kita
mengkaji dhamma itu lebih dalam, sebenarnya dari awal manusia muncul di bumi ini, menurut Aganya Sutta, itu sudah melakukan pemilihan pimpinan yang bertugas untuk menjadi seorang hakim. Itulah kepemerintahan pertama menurut Aganya Sutta. Hakim. Ya, dalam hal ini ya nanti jadi raja lah dia. Yang dipilih dengan syarat. Tapi syarat dulu itu sederhana sekali dan menarik. Syaratnya, orang yang akan dipilih itu, dia itu pintar, bijaksana, karena dia harus berlaku adil. Berlaku adil di dalam bahasa Pali itu samata. Jadi dia dianggap maha samata, orang yang sangat adil. Dengan tambahan satu syarat, dia itu berpenampilan menarik. Ya, bahasa kasarnya itu ganteng. Nah, menarik ini kata ganteng ini karena kelihatannya itu terlalu kelaki-lakian. Karena tidak bilang cantik sih, dibilang ganteng. Wah, itu kita curiga. Kalau kita biasa melakukan penelitian, kita bisa mengerti kenapa dibilang ganteng, kenapa bukan bilang cantik. Kan wanita juga boleh menjadi pimpinan. Nah, ada satu syarat yang tak kelihatan karena nggak disebut di situ. Bahwa penulis buku-buku itu, termasuk Dhamma kita ini, adalah laki-laki. Sehingga kecenderungan penulisnya itu memenangkan laki-laki. Bahasa ilmiahnya itu chauvinistik laki-laki. Nah, sebab itulah di zaman sekarang wanita harus bangkit, mesti jadi penulis dan siap juga jadi pemimpin supaya dia bisa atur. Jadi pemimpin itu memang dipilih dan dia diberikan gaji. Oh, menarik itu. Kok dari awal sudah ada tuh pola pikir itu. Ketika manusia baru muncul di bumi ini. Tapi kan ingat, dari batasan tertentu, munculnya manusia awal di bumi ini menurut pandangan agama Buddha, laki-laki dan wanita muncul bersamaan. Beda konsep kan dengan di sistem lain, bilangnya laki-laki dari mana? Wanita dari mana? Dari sebelah kiri sini laki-laki. Itu konsep lain itu. Kalau di Buddhis tidak. Laki-laki maupun wanita muncul awal di bumi kita ini bersamaan. Tapi ternyata laki-laki lari lebih cepat. Karena dalam perkembangannya banyak yang berperan di dunia ini. Di antara manusia-manusia itu laki-laki. Nah, apalagi penulis-penulis dulu dari dulu itu laki-laki melulu. Ya, tapi memang kecenderungan itu terjadi karena kondisi wanita dengan laki-laki memang berbeda. Hak sebenarnya sama, tapi fungsinya memang yang mengarahkan itu berbeda. Karena nanti di dalam syarat kesejahteraan suatu bangsa, Sang Buddha katakan, setelah pimpinan-pimpinan dipilih, maka para pemimpin itu nanti, kalau kita mungkin bilang anggota dewan sekarang itu, mereka bertugas membuat peraturan-peraturan baru yang berguna untuk masyarakat,
menghilangkan peraturan lama yang usang atau tidak berguna lagi, atau sudah tidak tepat lagi kalau digunakan. Tapi peraturan-peraturan lama, hukum-hukum lama yang masih berlaku dan memang berguna harus tetap dipertahankan. Dan seyogyanya pertemuan-pertemuan tersebut atau musyawarah-musyawarah itu disertai oleh banyak peserta dan berakhir dengan damai dan meningkatkan persatuan. Dan di dalam peraturan-peraturan itu pun diselipkan, saya kaget baca itu, muncul kata-kata bahwa para wanita tidak boleh diganggu. Kenapa begitu ya? Kenapa kata-kata itu muncul? Karena ternyata kalau kita mempelajari sejarah dunia dari dulu sampai sekarang, kalau terjadi revolusi-revolusi di negara-negara tertentu, wanita selalu jadi sasaran bengkok. Masih ingat tahun 98 yang lalu, Indonesia mengalami revolusi kan? Sampai Pak Soeharto lengser. Nah, tapi apa yang terjadi di Jakarta waktu itu? Berita yang muncul bagaimana? Itu kan urusan politik, urusan pemerintahan. Tapi kok wanita banyak yang diperkosa? Aneh. Masih ingat itu? Jadi selalu itu terjadi kasus revolusi politik di banyak negara. Saya perhatikan itu. Selalu wanita yang kena sasaran. Apa laki-laki memang brengsek banget ya? Di Afrika juga sekarang begitu. Gerombolan menyerbu kampung-kampung, desa-desa. Wanita diperkosa. Apa urusannya? Itu kekuasaan lo. Rupanya laki-laki kalau sudah stres, miring juga otaknya. Nggak bisa dikendalikan lagi. Sasarannya ke situ melulu. Nah itulah ditekankan di situ di dalam Parinibbana Sutta ini syarat satu bangsa akan sejahtera apabila wanita tidak diganggu. Menarik itu. Dan itu memang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita juga memilih nanti tanggal 9 April ini, kita juga harus berlaku fair. Kita berlaku adil. Kita juga bermoral. Kita memiliki kebijaksanaan. Tahu siapa yang kita harus pilih. Jangan jadi seperti yang kita ikuti di televisi atau di koran-koran sudah muncul. Bagaimana orang yang kita pilih ternyata di DPR banyak yang bobo. Atau kursinya kosong. Nah, apa mereka itu? Mereka mewakili kita atau bukan? Menyedihkan. Jadi jangan juga bermasa bodoh. Tidak boleh. Karena kita mengharapkan pemerintah hidup sesuai dengan dhamma. Nah, inilah tugas kita. Pilihlah pemerintah yang kita pikir begitu, yang akan membahagiakan masyarakat. Sebab ngatur negara memang juga tidak gampang. Seperti contoh mungkin Anda tidak biasa ikuti. Ada satu negara yang cukup makmur. Bensin di sana harganya cuma 500 rupiah 1 liter di dunia ini. Sekarang ini. Ada satu negara yang begitu. Yaitu Venezuela. Tapi negara itu lagi kacau sekarang. Demonstrasi luar biasa hebat. Nah kenapa? Salah atur.
Coba bayangkan. Bensin cuma 500 rupiah 1 liter. Paling murah di dunia. Karena produksi minyaknya cukup banyak. Tapi karena salah atur, sekarang jadi kacau. Sebenarnya rakyat tidak perlu banyak ribut. Karena pemerintah sudah menunjang banyak hal. Tapi itulah. Karena demokrasi tidak ditegakkan dengan baik. Tapi ngomong-ngomong demokrasi, memang pusing. Demokrasi kan dari kata demos. Demos artinya rakyat. Krasi dari kata kratsia. Kratsia artinya kekuasaan rakyat. Jadi melalui wakil-wakil rakyat itulah yang berkuasa, yang kita pilih. Tapi problem kita, karena banyak kita yang masa bodoh, kita runyam sendiri. Apalagi di kondisi negara kita ini yang baru berkembang, pendidikan belum merata, sedangkan hak memilih dari orang yang paling pinter mau pakai gelar doktor, profesor apapun, dengan si buta huruf yang cuma tahu noblos, sama haknya. Aneh juga kan? Orang sangat terdidik dengan yang buta huruf pun asal tahu noblos dia itu bisa memilih. Sama haknya. Padahal kemampuan orang-orang itu tidak sama. Tapi ini sama. Dan tambah problem lagi. Di Indonesia ini, mana yang lebih banyak? Orang kaya atau orang miskin? Ya? Orang miskin ya? Oke, 1. Kedua, mana yang lebih banyak? Orang pintar dan orang bodoh. Nah, coba bayangkan. Kalau kita pakai istilah demokrasi, berarti rakyat berkuasa. Dalam hal ini siapa yang mayoritas, yang banyak, berarti yang menang dan dia akan berkuasa. Apa yang jadi? Orang sudah bodoh, miskin pula, lalu berkuasa. Apa yang jadi? Korupsi. Nah, sebab itu kita pakai otak kalau mau memilih. Jangan cuma memilih akal toblos saja. Gak tahu siapa dia, asal terkenal orangnya. Kita fan-nya dia, kita pilih. Padahal gak bisa kerja. Runyamnya kita. Nah, ini saya cuma ngomong bukan ngeledek, faktanya begitu. Yang lalu kita sudah melakukan pemilihan presiden. Banyak ibu ketika ditanya, kenapa pilih dia jadi presiden? Habis sih orangnya ganteng. Kalau lihat nggak bosen-bosen. Kalau pilih yang itu, baru lihat sekali udah bosen. Kalau ini enggak, ganteng, resep katanya. Ya. Nah, inilah kita. Jadi bagaimana negara kita mau benar? Apa memang benar tadi? Sudah bodoh dan miskin, maunya cuma happy-happy, nggak ngerti apa yang dia lakukan. Nah, padahal orang yang mau dipilih itu menurut cerita Jataka, yaitu disebut Raja Dama, yaitu Dama dari pemerintah. Ada 10 hal yang harus dipikirkan, bahwa seorang pemimpin nanti kalau dia sudah terpilih, dia itu dermawan. Nah, kalau dia dermawan bukan korupsi kan? Dia mesti dermawan. Dan yang kedua, bermoral. Nah, inilah. Jangan nanti seperti ada yang di reklame itu advertisement, bilang dia mau jadi presiden katanya, dan ingin jadi apa katanya. Tapi dia kan minta bantuan si jin. Lalu bilang nanti punya apa? Istri di mana-mana. Tahu-tahu dia bilang, ya kok aku kebablasan ngomong. Si jin bilang apa? Tapi jujur kan. Ingat itu? Nah, bukan itu. Jadi orang itu memang dia dermawan, bermoral. Nah, paling kurang standarnya itu Pancasila. Yang seperti Anda ucapkan itu dia terapkan. Karena dia harus hidup sesuai dengan Dhamma, raja.
Bawatu Damiko. Yang ketiga, nah ini agak berat, Paricaga, dia siap berkorban. Maukah dia berkorban? Yang keempat, dia itu tulus melakukan tugas-tugasnya. Jadi tipenya, yang penting dia laksanakan tugasnya. Urusan nanti lain perkara. Tapi tugas dikerjakan dulu sebaik-baiknya. Yang berikut, dia itu bersiwat ramah tamah. Jadi dia kepada siapapun, dia itu gampang komunikasi. Karena problem kita memang di dunia ini, komunikasi yang lemah. Siapakah yang berkomunikasi lemah? Kita bisa lihat pada suami istri. Karena ada kalanya salah satu, entah si istri, entah si suami, yang otoriter, mau menang sendiri, egois. Akhirnya runyam keluarga itu. Apalagi kalau sudah terhadap anak. Orang tua terlalu otoriter. Hati-hati. Untung ini masih Indonesia. Undang-undang sudah ada tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Hati-hati kalau di negara-negara tertentu seperti di Skandinavia, Norwegia, Swedia dengan Denmark, termasuk Helsinki. Itu negara Finlandia. Hati-hati di sana. Berani orang tua pukul anak, kelihatan polisi, orang tua ditangkap. Keras sekali. Anak aja tinggal di rumah sendirian, orang tua tidak urus atau tidak titipkan, bisa-bisa orang tua ditangkap atau anaknya diambil negara. Itu luar biasa mereka itu. Perhatian kepada anak atau kepada rumah tangga. Berani suami membelai istrinya dengan sangat penuh kasih sayang sampai giginya rontok. Waduh. Tangkap polisi. Istri nggak bilang, tetangga yang kasih tahu. Tuh si suami tuh, saking cintanya sama istrinya, dia belai giginya rontok. Tangkap polisi. Asal ada tetangga aja lihat. Tangkap. Nah, salah satu syarat tadi, dia itu ramah tamah. Mau nggak begitu? Dan keenam, begitu jadi pemimpin, dia itu sederhana, bukan berfoya-foya aja. Ada bupati, saya tak bisa bilang daerah mana. Dia tugasnya di kotanya, tapi dia tinggal di kota yang lebih besar. Dia tidak di tempat tugasnya. Kerjanya berfoya-foya. Dasar, ya itulah karena kita pilih orang bodoh. Begitu dia jadi bupati, anggaran daerah dia bilang dia punya duit. Dia yang punya, dia yang atur. Ya kacau banget. Akhirnya semua sekretaris daerah yang atur kota tersebut, dan banyak hal cuma kerjanya pakai fax melulu. Ya aduh si bupati, kerjanya cuma leha-leha aja. Yang ketujuh, dia itu tidak pemarah. Wah ini memang ada kalanya pemimpin itu suka marah-marah sama anak buah karena sifat otoriternya tadi. Yang kedelapan, tidak kejam. Kesembilan, dia sabar. Tapi yang kesepuluh, tetap prinsip dasar. Hidup sesuai dengan dhamma. Itulah pemimpin yang kita cari. Jadi, nanti ketika Anda melaksanakan hak pilih Anda, pikirkan hal ini. Bukan cuma pergi rame-rame joblos. Pilih siapa? Si itu. Ceplok. Ya bukan begitu. Demi masa depan kita. Karena siapa lagi akan merubah kan? Tapi saya bukan ikut-ikut. Ada partai yang bilang begitulah. Ada yang bilang begitu kan? Partai apa itu saya tidak pusing. Tapi kita yang harus rubah. Bukan orang lain. Kita harus maju dengan pakai otak. Nah,
Sekarang, dengan syarat ini, kenapa seseorang itu terpilih? Di antara begitu banyak orang, termasuk nanti. Pada bulan apa kita pilih presiden nanti? Ya, nanti di bulan Juni pilih presiden. Pasti seseorang itu kalau dia sampai terpilih misalnya jadi presiden, dalam pandangan Buddhis itu disebutkan berarti paramitanya cukup hebat. Paramita adalah faktor-faktor dhamma yang dia laksanakan yang menghasilkan karma. Jadi dari sisi lain itu dhamma-dhamma yang dia lakukan yaitu paramita-paramita itu, lalu hasilnya di sini cuma bilang karma baik, karma buruk dan netral. Nah, berarti kalau dia sampai terpilih, karma baiknya luar biasa. Kenapa? Sebab dia bisa jadi presiden. Nah, siapa orangnya itu? Anda punya hak. Saya bukan orang dari partai tertentu, jadi saya tidak mau memihak pada partai manapun. Sebab tuntunan dalam pandangan agama Buddha adalah sebaiknya kita tahu politik. Tapi kalau Anda ragu berpolitik, nggak usah aktif lah. Paling kurang kita melaksanakan tugas kita untuk memilih calon kita demi kemajuan kita bersama. Nah, saya kira cukup sekian dulu pesan dhamma saya untuk dijadikan acuan ketika nanti kita memilih. Dan bagi mereka yang mau bertanya dhamma tidak sesuai dengan topik baru saya bicara pun silakan. Jadi pesan saya tidak panjang karena kalau terlalu banyak pesan dilupakan. Silakan yang memulai bertanya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan jika ada hal-hal yang tidak jelas yang ingin dipertanyakan bisa dipersiapkan baik secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan yang pertama, ada ahli spiritual yang mengatakan kadang ada pasien yang sakit jangan disembuhkan karena si sakit sedang membayar karma beratnya sehingga kedepannya penderitaan si sakit akan menjadi ringan. Benarkah konsep berpikir demikian menurut Buddhis? Terima kasih. Ya, saya tidak akan komentari itu benar atau tidak. Sang Buddha aja kalau sakit minum obat kok. Ya, saya kira jawabannya sudah jelas ya. Baca Vinaya Pitaka itu banyak obat di dalam uraian Vinaya Pitaka. Karena biku-biku sakit. Ya, lanjut pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, di sini 3 pertanyaan Romo. Yang pertama, kenapa dalam banyak kesempatan kelompok Buddhis sangat tidak aktif di dalam kehidupan berpolitik? Tergantung kelompok Buddhis mana yang dimaksud. Lihat di Thailand, masih demonstrasi hari ini. Apa nggak aktif itu? Orang Buddhis kan mereka. Mungkin ya itu tadi saya sudah katakan awal-awal orang-orang tua sekarang yang sudah tua-tua ini banyak nggak senang anaknya main politik karena pengalaman 30 berapa tahun 60-an ya, pengalaman itu yang pahit karena banyak orang yang tidak tahu politik, cuma pernah ikut saja rapat tertentu di lapangan tertentu namanya tertulis, terbawa-bawa dan sangat menderita puluhan tahun. Nah itu yang menyebabkan orang gak suka politik gara-gara itu. Gak tahu apa-apa, kesabet. Nah tapi sekarang dengan kondisi perpolitikan di Indonesia berubah, sudah banyak yang berani lagi. Ya silakan aja kalau dia mau kan. Cuma memang berpolitik itu tidak semudah yang kita lihat. Sebab di negara-negara tertentu orang yang main politik ditembak mati. Jangankan itu, belum lama ini kita baca di koran di mana itu? Di Aceh ya. Ada yang ditembak. Itulah risiko politik memang. Karena kalau sudah rebutan kekuasaan, orang mata gelap. Kan kita lihat aja, politik tuh lucu dan konyol. Selain punya modal besar, pergi ke dukun pula kan.
Tanya dukun. Itulah politik. Macam-macam orang bikin. Nah, kalau tidak senang sama lawan politik, ya kalau cuma ribut, adu mulut, masih lumayan. Kalau sudah adu black magic, bagaimana? Dipelet disantet. Waduh, kok bisa begitu? Lucu-lucu. Nah, sudahlah, jangan lucu ya, kita jangan ikut-ikutan yang begitulah. Karena dituntut kita harus hidup sesuai dengan dhamma. Jadi kembali pada pertanyaan itu ya, karena pengalaman pahit yang lalu itu yang tidak disukai. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah baik menerapkan doktrin yang menumbuhkan keyakinan yang kuat dalam agama Buddha agar tidak goyang dalam keyakinannya? Ya, benar. Menumbuhkan doktrin yang kuat agar keyakinannya kuat, tapi penuh pengertian. Itu yang diharapkan. Bukan begitu fanatik lalu menganggap diri benar sendiri, orang lain dimaki-maki. Kalau sudah benar ya diam aja, nggak usah ngomong. Jangan teriak-teriak, orang lain tersinggung. Kita benar, sudah jangan ngomong. Kalau kita ngomong, kita persalahkan orang lain salah. Nah, akibatnya orang marah kita. Kalau kita sudah benar, ya sudahlah, kita sudah benar. Nggak usah ribut. Sama aja kalau orang sudah kaya, jangan bilang kaya terus di mana-mana, dirampok lu nanti. Anak diculik. Sudah kaya, dia menikmati aja hidup itu. Tapi banyak orang ada orang nggak tahan ngomong. Karena dia ngomong, oh kamu kaya toh, gua kerjain. Karena prinsip umum di dunia ini yang harus dipegang oleh banyak orang. Bukan semua orang suka sama kita. Ingat baik-baik kata-kata itu. Karena ada yang pro dan ada kontra. Jadi lebih baik kita diam daripada kita ngomong celaka. Ya, lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya, nama budaya Romo, sanksi apa yang akan diterima seorang umat yang menghasut umat lain untuk membenci seorang biku atau bante? Padahal persoalan mengenai si bante tersebut tidak terlalu jelas diketahui oleh umat yang menghasut tersebut. Terima kasih. Nah, itu orang bodoh itu. Nah, itu memang salah satu kelemahan kita yang saya perhatikan banyak di kalangan umat Buddha. Terlalu banyak orang suka membuat isu. Padahal isu itu dia tidak tahu pasti. Jangan, berarti kita juga ngebohong. Si pembuat isu awal itu berbohong. Nah, sudah, kalau bohong melanggarkan sila keempat. Dia sudah musyawadah. Kenapa karang-karang cerita? Kalau baru tafsir, jangan dijadikan patokan. Saya kasih contoh. Nah, ini pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih sama mereka yang telah membantu saya waktu saya sakit. Karena ini cerita waktu saya sakit. Berapa bulan lalu saya di rumah sakit. Memang sakit saya itu bisa menyebabkan saya itu pingsan. Karena menurut dokter, wah kamu sudah dalam kondisi begini kok masih tenang-tenang aja. Kalau orang lain sudah pingsan. Nah, dari cerita dokter itu yang muncul. Sehingga ada yang berpendapat Pak Wawor itu sudah koma. Lah, siapa yang koma? Kan dokter cuma bilang orang lain kalau sakit seperti Bapak sudah pingsan. Sudah koma berkali-kali. Kok Bapak cuma tenang-tenang aja? Rupanya ada orang dengar tidak jelas. Dia cerita keluar, Pak Wawor sudah koma. Untung saya bilang belum titik dan tanda seru. Baru koma kok. Itulah lucu-lucu manusia di dunia. Kecuali dia tanya sama saya atau bilang begini, kalau orang koma, pingsan, kesadarannya kemana? Itu baru kita diskusikan. Berapa bulan yang lalu di satu wihara, saya memang ditanya begitu. Romo, kalau orang itu pingsan atau koma, kesadarannya kemana? Aduh, dengan sombongnya saya jawab,
Sampai saya usia waktu itu ya. Sampai seusia ini saya belum pernah pingsan dan koma. Minggu berikutnya saya pingsan. Sialan. Tapi waktu saya pingsan itu mungkin setengah menit barangkali. Karena ketika saya pingsan itu memang saya sudah tahu saya mau pingsan. Jadi saya sudah duduk di tangga. Tahu-tahu saya langsung terguling begitu. Tapi ada orang pas di belakang saya, jadi diacakkan. Pas situ memang banyak orang, karena saya mau ceramah, banyak juga umat situ. Saya diangkat, tapi begitu mereka angkat, saya sudah tersenyum. Sampai yang angkat bilang, heran si Romo, lagi pingsan kok tersenyum. Dia nggak tahu saya sudah bangun, karena pingsan saya nggak lama. Terus saya tersenyum, kenapa? Saya menertawakan diri saya sendiri. Tapi tidak tahu ya, otak saya kok cepat ingat. Saya belum lama bilang saya belum pernah pingsan. Kok sekarang saya pingsan? Itu yang buat saya tertawa. Tapi berikut, sebulan kemudian betul-betul saya pingsan. 1 jam lebih. Karena saya di airport, saya turun dari pesawat. Mungkin terlalu naik turun tangga banyak. Saya jatuh, saya pingsan. Begitu sadar sudah di poliklinik. Airport. Ya udah, karma saya. Karena dulu bikin pingsan makhluk lain pasti. Gebukin jadi karma. Tapi saya tuh pikir terus. Waktu saya pingsan kok nggak tahu apa-apa ya. Blank, saya blank. Jadi tidak ada yang di pikiran saya ingat sesuatu ketika saya pingsan. Yang cuma setengah menit itu dengan 1 jam lebih. Saya tidak ingat. Saya cuma tahu ketika yang pingsan di airport itu, saya masih pegang handphone, telepon istri saya yang mau menjemput saya. Lalu saya jatuh. Saya sudah nggak tahu kapan jatuhnya, bagaimanapun saya nggak tahu. Katanya orang yang di poliklinik cuma bilang, kami dapat pemberitahuan dari penumpang lain bahwa ada orang yang jatuh di situ. Ya begitulah. Tapi waktu pingsan itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Blank. Entah kalau orang lain mimpi apa, saya tidak ada mimpi sama sekali. Ya, teruskan aja pertanyaan. Pertanyaan terakhir, Romo. Indonesia adalah negara yang ketat pendidikan moralnya, akan tetapi penerapannya kalah dengan negara-negara liberal lainnya. Apakah karena faktor sifat kolektif yang berpengaruh sangat kuat? Terima kasih. Ya, memang di negara kita ini bicara moral, terjadi banyak kemunduran moral. Pimpinan-pimpinan yang kita sudah pilih, kita anggap akan bekerja dengan baik, ternyata beritanya terlalu banyak bengkok-bengkok, banyak berurusan dengan KPK. Tapi masih syukur saya bilang dalam batas tertentu. Mungkin ada yang tahu. Di Inggris baru-baru ini undang-undang baru diloloskan. Kemarin dulu. Siapa yang tahu undang-undang apa itu? Begitu diloloskan, jam 12 malam langsung dipraktekan. Ya, undang-undang yang muncul seperti di Perancis pada waktu yang lalu, yaitu sesama jenis boleh kawin. Baru diundangkan di Inggris kemarin dulu. Malamnya jam 12 langsung ada sepasang Peter dengan David yang kawin. Wah, itu udah jauh. Nah, sedangkan di negara-negara Asia belum ada satu negara Asia yang mengatakan iya. Negara Barat sudah banyak negara Barat termasuk Amerika Latin. Kalau begitu sudah ada 16 negara dengan Inggris. Walaupun yang di Inggris belum total semua negara bagiannya. Baru kalau salah dibilang Wales dengan Britain yang setuju. Tapi itulah, moral sudah berubah. Gak tahu di Indonesia kapan kali. Saya nak ngerti lah. Orang-orang politik punya urusan karena mereka yang bikin undang-undang.
Jadi kalau memang sekarang di Indonesia moral menurun, memang kita lihat itu sudah lebih parah. Orang cuma mau paksa supaya dikawini, bilang melahirkan anak, padahal dia cuma culik anak di rumah sakit. Begitu ya? Oh, nggak ikuti rupanya. Tapi begitulah, karena memang terlalu banyak kepentingan manusia, karena manusia sudah tambah egois, cuma mau mementingkan dirinya, tapi tidak berpikir bahwa orang lain menderita akibat perbuatannya. Ya, ada yang mau bertanya lain? Silakan. Loh, kok diam? Kalau begitu meditasi aja. Kan lebih bagus meditasi kalau diam. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan Anda dan kita semua maju di dalam Dhamma. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya. Demikian Dhamma Desana pada kesempatan kami disampaikan oleh Romo Cornelis Wawor. Kami atas nama